kesehatan, semua karena kasih Tuhan. Pada minggu pagi yang indah ini, kita boleh bersama-sama beribadah, meskipun masih secara virtual, namun kita diberi kekuatan oleh Tuhan, kita bersama-sama hari ini beribadah memuji muliakan nama Tuhan. Liturgi yang kita gunakan pada hari ini menggunakan liturgi khusus, yaitu liturgi Hari Raya Pentakosta Gereja Kalimantan Evangelis. Adapun tema untuk minggu ini, Aku adalah Alfa dan Omega, dengan subtema melayani dengan integritas. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersama-sama mempersiapkan hati dan seluruh keberadaan kita. Kita akan memulai ibadah kita, dan pada pagi yang indah ini kita akan dilayani oleh Ibu Pendeta Marsina Anisinta dan dibantu oleh petugas yang telah ditentukan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita persiapkan hati dan seluruh keberadaan kita. Kita akan saat teduh sejenak. Jemaat, kami undang berdiri. Kita habiskan ibadat kita dengan menerima votum dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Jemaat, silakan duduk kembali. Nas pembimbing bagi kita terdapat dalam Roma pasal 8 ayat 14 sampai ayat 16 yang demikian bunyinya. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mengangkat pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 240A, bait yang pertama sampai dengan bait yang kedua. Datanglah ya sumber rahmat. Kita memasuki pengakuan dosa. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita untuk mengaku segala kesalahan dan dosa kita. Bapa yang penuh kasih, kami mengaku semua dosa dan pelanggaran yang telah kami lakukan, baik melalui perkataan dan perbuatan.
Kami memohon belas kasihan-Mu, berilah kami pengampunan dan damai sejahtera. Bebaskan kami dari dosa-dosa dan baharuilah hidup kami dalam Yesus Kristus Sang Penebus. Amin. Berita anugerah, jemaat berdiri. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa bagi tiap-tiap orang yang mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Allah. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak dan emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 58, bait 1 dan 2, Maha Kasih yang Ilahi. Pembacaan Alkitab terambil dari Kitab Bilangan pasal yang ke-11 ayat yang ke-24 hingga ayat yang ke-30. Di bawah perikop ke-70 orang tua-tua. Setelah Musa datang keluar, disampaikannya firman Tuhan itu kepada bangsa itu. Ia mengumpulkan 70 orang dari para tua-tua bangsa itu dan menyuruh mereka berdiri di sekeliling kemah. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap padanya dan ditaruhnya atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi, tetapi sesudah itu tidak lagi. Masih ada 2 orang tinggal di tempat perkemahan, yang seorang bernama Eldad, yang lain bernama Medad. Ketika roh itu hinggap pada mereka, mereka itu termasuk orang-orang yang dicatat, tetapi tidak turut pergi ke kemah. Maka kepenuhanlah mereka seperti nabi di tempat perkemahan. Lalu berlarilah seorang muda
memberitahukan kepada Musa, Eldad dan Medad kepenuhan seperti nabi di tempat perkemahan. Maka menjawablah Yosua bin Nun yang sejak mudanya menjadi abdi Musa, Tuanku Musa, cegahlah mereka. Tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan memberi rohnya hinggap kepada mereka. Kemudian kembalilah Musa ke tempat perkemahan, dia dan para tua-tua Israel. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Salam, selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan. Pagi ini kita kembali bersama-sama boleh melaksanakan ibadah kita bertepatan dengan perayaan Hari Pentakosta. Dan kita bersyukur bahwa kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan, sehingga pada pagi hari ini kita dapat memperoleh kesempatan untuk bersama memuji memuliakan nama Tuhan dan juga merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Nah, firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini, sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, terdapat di dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai ayat yang ke-23. Dan saya membawa Bapak Ibu jemaat sekalian yang ada di rumah untuk bersama-sama membaca ayat firman Tuhan ini. Namun sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, Bapa di dalam Kristus Yesus, terima kasih untuk kesempatan di pagi hari ini. Kembali kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan kami akan bersama-sama merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Berkatilah kami dengan kuasa Roh Kudus, biarlah Engkau memberkati kami. Setiap yang bertelinga boleh mendengar, setiap hati dijadikan seperti hati seorang hamba yang mau menuruti dan taat terhadap apa yang Tuhan Allah kehendaki. Bersabdalah bagi kami sekalian ya Allah, di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Mari kita baca bersama Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai ayat 23 dengan perikop Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Amin. Shalom, jemaat yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita pasti tahu bagaimana rasanya hidup tanpa damai. Kita mudah marah, dipenuhi rasa cemas,
ketakutan, dan rasa khawatir yang berlebihan. Dan kondisi ini adalah kondisi yang menyedihkan, karena kalau saja kita tahu, kita tentu akan selalu berusaha untuk hidup di dalam kedamaian. Dan hal terakhir yang disampaikan Yesus kepada murid-muridnya sebelum disalibkan adalah tentang damai sejahtera. Yohanes pasal 14 ayat 27, Tuhan Yesus mengatakan, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu." Dan dalam bacaan kita pada pagi hari ini, Yohanes pasal 20 ayat 19, Yesus menyampaikan hal yang serupa. Kita baca tadi bersama bahwa pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Damai sejahtera, ini adalah kata pertama yang disampaikan Yesus kepada para murid setelah momen kebangkitannya. Dan Tuhan Yesus bahkan mengulangi ucapan ini di ayat yang ke-21. Dan kita bisa melihat kalau damai sejahtera itu adalah pesan yang begitu penting untuk Tuhan Yesus. Dan ketika Yesus mengucapkan kata ini sebanyak 2 kali, itu berarti ada pesan khusus. Itu berarti pula para murid pada waktu itu sedang dalam keadaan yang tidak damai sejahtera, alias cemas, khawatir, dan merasakan ketakutan. Nah, Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita meluangkan waktu sejenak untuk memikirkan berapa besar damai yang ada di dalam diri kita saat ini. Atau justru kita masih dihantui rasa khawatir, kecemasan, takut, atau bahkan stres. Nah, para murid Tuhan Yesus ini mengalami rasa takut pasca penangkapan, penyiksaan, penyaliban, dan kematian guru mereka beberapa hari sebelumnya. Ini situasi yang terekam di dalam benak mereka, dan bisa jadi mereka akan sulit memejamkan mata ketika mereka mengingat peristiwa itu. Guru yang telah mati dalam status orang hukuman, dan keberadaan mereka sebagai murid dan pengikut Tuhan Yesus yang pasti sudah sangat familiar ini bagi orang Yahudi yang sudah melihat kebersamaan mereka dengan Yesus. Dalam rasa takut yang mereka miliki, maka satu hal yang bisa mereka lakukan adalah bersembunyi dengan pintu-pintu yang terkunci, ayat 19. Tetapi Tuhan Yesus masuk ke dalam ruangan itu tanpa membuat pintu itu terbuka. Sekali lagi, kata pertama dan kembali diulang oleh Tuhan Yesus adalah damai sejahtera bagi kamu. Ibu bapak saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, takut ini bisa dialami oleh setiap orang percaya. Ada banyak penyebab ketakutan, baik yang sedang terjadi maupun yang belum terjadi. Dan tak kala mengalami ketakutan, maka berdoalah kepada Tuhan untuk meminta penyertaan-Nya dan memberikan damai sejahtera-Nya kepada kita. Karena tak kala Tuhan menyatakan kehadiran-Nya dan damai sejahtera-Nya, maka kita tidak lagi dibelenggu oleh rasa takut. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, tema firman Tuhan hari ini adalah perayaan hari Pentakosta. Saya meminjam satu istilah yang saat ini sedang viral, yaitu the new normal life, atau kehidupan normal yang baru. Ibu bapak saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, sudah beberapa hari ini negeri kita sibuk dengan wacana new normal. Berbagai lini masa dihiasi berita, opini, dan bahkan diskusi tentang new normal life. Ada yang menyambutnya dengan penuh antusiasme sebagai satu pencerahan,
Ada yang meragukan, ada yang nyinyir, ada yang acuh tak acuh, atau bahkan terkesan meremehkan. Nah, pandemi COVID-19 ini tidak diketahui kapan terjadi, kapan berakhir Bapak Ibu. Pandemi COVID-19 ini tidak diketahui kapan akan berakhir, dan para ahli pun sulit untuk memprediksinya. Bisa jadi kita hidup dengan pandemi ini sampai waktu yang cukup lama. Dan sampai saat ini tidak ada atau belum ada tanda-tanda itu akan berhenti. Semua orang terkesan bingung bagaimana menghadapinya. Seolah-olah berjalan di dalam kegelapan, di dalam keraguan. Tapi the new normal life ini adalah peristiwa iman. Peristiwa kegelapan, kegamangan, atau bahkan kebingungan yang dialami oleh para murid Tuhan Yesus sesudah Yesus tidak ada di antara mereka. Yesus Tuhan dan Guru yang diidam-idamkan mereka, yang diagung-agungkan mereka, diharapkan menjadi tumpuan hidup, sekarang sudah wafat disalib dan meninggalkan mereka lenyap dari antara mereka. Situasi sungguh berubah dan situasi menjadi baru. Tetapi para murid ini harus berjalan dalam new normal life, hidup baru tanpa kedekatan fisik dengan Sang Guru Tuhan Yesus Kristus. Dan the new normal life ini juga ditandai dengan nyala api di atas kepala para murid, seperti yang digambarkan dalam peristiwa Pentakosta dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13. Sehingga kemudian Alkitab mencatat tidak ada lagi keraguan atau ketakutan di tengah-tengah para murid. Ibu Bapak jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah hari raya Pentakosta. Hari ini kita mulai menghidupi the new normal life itu. Sekali lagi saya meminjam istilah ini. Sebagai orang beriman, baik dalam kehidupan kita, keagamaan kita sebagai orang Kristen maupun hidup keseharian kita sebagai warga masyarakat. Nah, pertanyaan yang kemudian muncul untuk perenungan kita adalah, sudah cukup siapkah kita masuk ke dalam misteri Pentakosta untuk menerima Roh Kudus? Atau dengan lain kata, sudah siapkah kita menerima amanat untuk menghidupi the new normal life ketika Yesus memberikan perintah seperti yang Ia berikan kepada para murid? Ibu Bapak jemaat yang dikasihi Tuhan, menghidupi the new normal life atau kehidupan normal yang baru, ini bukan saatnya lagi untuk para murid ini bernyaman-nyaman, bersandar manja atau menunggu disuapi oleh Tuhan. Tetapi itu menjadi saat mengemban tugas tanggung jawab, taat, disiplin, peduli, dan bela rasa kepada sesama dan diri sendiri sebagai wujud nyata dari amanat Tuhan Yesus Kristus. Sebentar lagi mereka tidak dekat secara fisik, tetapi percaya bahwa tetap dekat di dalam kebatinan dan iman. Dan kunci dasar dari kehidupan normal yang baru adalah kasih kepada Tuhan, pengalaman dikasihi Tuhan, dan juga mampu mengasihi Tuhan dan sesama. Dan itulah yang juga dikehendaki oleh Tuhan di dalam Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai 26 ketika Ia mendoakan para murid. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, misi para murid ini adalah meneruskan misi Yesus. Misi tersebut adalah membawa kabar baik keselamatan bagi dunia ini. Misi ini harus dijalankan persis seperti yang Yesus
jalankan, yaitu bergantung sepenuhnya kepada Bapa. Untuk memungkinkan mereka mengemban misi tersebut, dengan prinsip inilah Yesus mengembuskan Roh Kudus kepada mereka. Pengutusan dan pencurahan Roh Kudus kelak menjadi fondasi bagi gereja. Roh Kudus akan mengubah ketakutan dan persembunyian menjadi keberanian dan keterbukaan, menjadi utusan yang disertai oleh wibawa sang pengutus itu sendiri. Refleksi ayat yang ke-23. Dan the new normal life, meskipun tidak dekat secara fisik, namun tetap dekat di dalam hati dan iman. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, maka sebab itu selamat bersukacita. Selamat bersukacita selalu sebagai utusan-utusan untuk kita mewartakan kemenangan atas maut dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kita tidak saja diserahi tugas, tetapi kita percaya, kita juga ditopang, dimotivasi, dimantapkan, diberi visi, dan khususnya diberikan selalu sukacita ketika Dia mengutus kita. Dia memberikan damai sejahtera kepada kita, sebagaimana Yohanes pasal 14 ayat 27 mengatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Dan kita percaya dalam perayaan hari Pentakosta ini, the new normal life, kehidupan normal yang baru yang dijalani dengan segala tugas yang diberikan kepada kita. Kita percaya bahwa damai sejahtera itu pun yang akan menguatkan kita, yang akan menopang kita, yang tidak akan membuat kita takut. Tuhan akan menolong dan memberkati kita. Selamat memperingati hari Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita menaikkan doa syafaat kita. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang memberikan kesehatan dan kekuatan bagi kami di pagi hari ini untuk memuliakan nama-Mu. Pada saat ini kami bersama tunduk di hadapan-Mu bersyukur untuk hari baru yang Kau karuniakan bagi kami. Beristimewa pada hari raya Pentakosta kami diingatkan bahwa janji Tuhan ya dan amin dalam hidup orang yang percaya. Kau memberikan penghibur, kuasa untuk dapat melakukan pekerjaan tangan Tuhan di dalam dunia ini. Bapa, kiranya melewati segala firman yang sudah kami dengarkan bersama, kami senantiasa memperoleh kekuatan untuk menjalani hari hidup kami, sebab pertolongan Tuhanlah yang memampukan kami untuk dapat terus berkarya selagi kami ada di dalam dunia ini. Pada pagi hari ini ya Allah, kami bersyukur Engkau telah memberikan kesempatan bagi kami untuk dapat beribadah di rumah kami masing-masing secara virtual. Tangan kasih setia Tuhan yang menolong dan juga bahkan memberkati persekutuan kami di tengah keluarga kami, sehingga di dalamnya hanya nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan. Ya Allah Bapa, pada saat ini kami tunduk di hadapan-Mu, satu iman percaya, kami menaikkan doa syafaat kami. Kiranya Engkau, Allah Bapa yang Maha Kuasa, berkenan selalu menyertai kehidupan keluarga kami masing-masing, memberikan kesehatan dan kekuatan bagi kami, bahkan ketika kami melakukan segala pekerjaan kami masing-masing. Terlepas dari semua berkat yang boleh kami terima daripada Tuhan hari demi hari, kami pun terkadang melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mohon ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, segala kelalaian kami, segala kekurangan, kelemahan, keterbatasan kami sebagai manusia. Ampuni dan layakkanlah kami ya Allah,
untuk terus dapat mampu melakukan segala kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami berdoa bagi pergumulan bangsa negara yang kami cintai saat ini. Pandemi COVID-19 yang terjadi, segala macam terdampak, segala sektor dan seluruh aspek kehidupan kami terdampak ya Tuhan. Sosial, ekonomi, Engkau tahu semuanya terjadi di tengah-tengah kehidupan kami. Semuanya merasakan dampaknya daripada pergumulan permasalahan yang dihadapi seluruh dunia saat ini. Bapa, ke dalam tangan-Mu kami berdoa, memohon agar kiranya Bapa selalu memberi kekuatan kepada setiap kami untuk selalu mengingat janji Tuhan bahwa damai sejahtera itu akan selalu ada dalam hidup kami ketika kami berserah kepada Tuhan. Dan ketika kami menjalani hari hidup kami dalam kehidupan normal yang baru, Tuhan mampukanlah kami juga terus berpengharapan dan bersandar hanya di dalam pertolongan tangan Tuhan. Berkati para pemimpin kami, tolonglah mereka, topang mereka dengan kasih setia Tuhan, agar mereka terus dapat melakukan tugas tanggung jawab mereka dengan sukacita. Bahkan mereka menjadi pemimpin yang adil dan bijaksana, terlebih ketika menghadapi wabah pandemi COVID-19 ini. Tuhan, ke dalam tangan-Mu juga kami menyerahkan gereja-gereja-Mu. Engkau berkati gereja-gereja Tuhan. Gereja Kalimantan Evangelis menjadi tempat bagi kami bersama untuk memuji memuliakan nama Tuhan, melaksanakan tugas panggilan gereja, bersaksi, bersekutu dan melayani. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan kehidupan jemaat Tuhan di tempat ini. Jemaat Tuhan dengan berbagai macam pekerjaan, latar belakang. Tuhan, mampukanlah setiap kami hidup dalam kebersamaan, saling topang menopang, tolong menolong satu dengan yang lain, dan kami hidup dalam kedamaian dan sukacita. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang bersyukur karena pertambahan usia. Kami sungguh menyadari bahwa tanpa pemeliharaan dan kasih Tuhan, kami tidak dapat menikmati sukacita ini. Maka biarlah kami boleh bersyukur kepada Tuhan dan berkatilah setiap ucapan syukur mereka. Terimalah segala persembahan yang mereka berikan, dan lengkapilah sukacita iman mereka ketika mereka merasakan berkat Tuhan dalam pertambahan usia kelahiran maupun usia pernikahan. Kami juga serahkan kehidupan anak-anak kami, masa depan mereka, keluarga kami masing-masing. Tolong Tuhan berkati segala perjuangan anak-anak kami, masa-masa pendidikan mereka. Tolong tuntun mereka ya Allah, iringi mereka di dalam jalan yang benar, agar tidak ada satupun di antara mereka yang hilang daripada Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, kami serahkan kehidupan kami sekalian, jemaat Tuhan, gereja bangsa negara ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Dan bagi kami yang saat ini boleh bersama-sama beribadah di rumah kami masing-masing, berkatilah kehidupan kami seterusnya. Mohon kesehatan, kemampuan untuk menjalani tugas tanggung jawab kami, aktivitas kami, baik kami sebagai bapa, ibu, pemuda, remaja, anak-anak, bahkan juga seluruh kehidupan kami sepanjang hari-hari ke depan, hanya kami serahkan di dalam pertolongan tangan Tuhan. Di permohonan doa kami ya Allah, syafaat kami yang kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang mengajarkan berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari hal yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, mengikrarkan pengakuan iman Kristen.
dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya. Inilah saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan dan sekaligus bagi kita untuk menyatakan kasih yang nyata atas anugerah dan kebaikan yang telah Tuhan berikan. Adapun nas pengantar persembahan, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa untuk persembahan yang akan kita berikan. Segala puji dan syukur Tuhan Yesus kami naikkan kehadirat-Mu yang kudus, karena atas kasih Tuhan di dalam kehidupan kami hingga pada saat ini. Dan pada pagi yang indah ini Tuhan, kami boleh bersama-sama datang kepada-Mu, bersama-sama memuji muliakan nama-Mu, dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman yang telah kami dengarkan memampukan kami dalam menghadapi kehidupan kami di dunia ini Tuhan. Dengan pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu, kami boleh mempraktekannya dalam kehidupan kami seperti yang Tuhan inginkan. Bapa Surgawi, jika sebentar lagi kami akan mempersembahkan persembahan syukur kami, semua yang ada pada kami berasal daripada-Mu ya Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk setia mempersembahkan apa yang ada, yang telah Tuhan berikan bagi kami. Walaupun Tuhan kecil yang kami berikan, sedikit yang kami berikan, namun kiranya persembahan kami boleh berkenan bagi Tuhan, dan persembahan yang kami persembahkan boleh dipakai untuk kepujian hormat bagi nama-Mu di muka bumi ini Tuhan. Bagi Tuhan orang yang telah dipercayakan mengelola persembahan ini, Tuhan berkati kehidupannya supaya lebih heran lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga Tuhan mempersembahkan seluruh keberadaan kehidupan kami dan berkat yang masih ada pada kami. Ajar kami Tuhan mengelola berkat yang Tuhan berikan dengan sebaik-baiknya. Di dalam anak-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sementara persembahan dikumpulkan, jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 235, bait yang pertama dan bait yang kedua. Ku dengar berkat-Mu turun.
Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan pengutusan dan berkat Tuhan. Jemaat dimohon berdiri. Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang akan pergi untuk aku? Pergilah, terimalah Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.